Jumpa lagi dengan Betsy Bar di Betsy Bar Channel. Ada teman yang cerita kepada saya, di mana ceritanya dia mau beli rumah, tepatnya rumah secondary, tapi dia ingin mendapat pembiayaan dari bank, ya ini lewat KPR bank. Karena rumah secondary, sehingga bank harus melakukan appraisal terhadap aset rumah yang akan dibeli. Tapi dia begitu kaget ketika bank menyampaikan nilai appraisal yang telah dilakukan oleh bank, di mana nilainya menurut dia jauh di bawah dari nilai jual yang akan dia beli, nilai transaksi jual beli yang akan dia beli terhadap aset tersebut. Lantas dia bertanya kepada saya, kok bisa terjadi demikian? Perlu Anda ketahui bahwa di dalam menjalankan bisnisnya, bank itu sangat concern terhadap kehati-hatian. Ya memang semua perusahaan di dalam menjalankan bisnis tentu akan concern terhadap kehati-hatian. Namun untuk bank, selain untuk kehati-hatian tersebut, selain untuk meminimasi risiko yang ada, bank juga sangat terikat dengan aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia lewat peraturan Bank Indonesia, di mana bank itu harus melakukan bisnis secara hati-hati. Tujuannya apa? Untuk mengurangi atau meminimais resiko bisnis yang akan berdampak kepada makroekonomi. Artinya supaya tingkat kredit bermasalah itu dapat ditekan. Buktinya bahwa lewat peraturan Bank Indonesia tersebut, bank itu maksimal, khususnya untuk bank buku 4, itu maksimal, bank besar ya, itu maksimal kredit macet yang ada di bank tersebut, maksimal 5% dari seluruh jumlah kredit yang disalurkan kepada nasabah. Kenapa? Apabila kredit itu macet, ini akan berdampak kepada dana yang dikeluarkan oleh bank akan menjadi macet juga. Karena sumber dana yang didapat oleh bank itu sebagian besar dari nasabah yang menempatkan dananya di bank tersebut. Apabila dana tersebut macet dalam fasilitas pemberian kredit, tentu juga akan berdampak kepada terganggunya pengembalian dana kepada nasabah yang menempatkan dananya di bank tersebut, di mana nasabah menempatkan dana lewat deposito, lewat giro, lewat tabungan. Itulah mengapa kehati-hatian bank itu sangat diperhatikan oleh Bank Indonesia. Apabila bank melanggar, bahkan ada konsekuensinya, ada tindakan denda. Ada bahkan yang paling parah adalah justru pembekuan bank tersebut oleh Bank Indonesia guna menghindari resiko yang lebih besar secara makro. Nah, dampak daripada penilaian tadi, karena kehati-hatian itu, bank pun tidak sama nilai market yang dikeluarkan oleh bank dengan nilai market yang dimaksud oleh nasabah atau masyarakat umum. Umumnya appraisal bank akan melakukan penilaian di mana nilai market menurut bank rata-rata adalah 70% dari nilai market versi masyarakat atau versi umum. Nah, itulah nilai market yang dikeluarkan oleh bank versi bank. Maksudnya apa? Nilai market versi bank itu adalah nilai jual cepat. Jadi berbeda dengan nilai market daripada masyarakat, pendapat masyarakat atau pandangan daripada masyarakat. Maksudnya apa? Ya tentu karena bank tadi berbisnis dalam bidang keuangan, di mana sumber dana untuk membiayai kredit itu daripada nasabah yang menempatkan dana, tentu dia akan berpikir
apabila menyalurkan dana dan mengambil resiko yang tertinggi apabila kredit itu macet, dia akan jual aset tersebut. Apabila ternyata harus terpaksa diambil alih, bank akan menjual aset tersebut dengan nilai jual cepat, sehingga dana itu akan kembali lebih cepat dan pembayaran kewajiban kepada nasabah yang menempatkan dana tidak akan terganggu. Nah, untuk melakukan memberikan pembiayaan itu pun dari 70% nilai market yang dikeluarkan oleh bank memberikan fasilitas kredit kepada nasabah pun tidak lantas 100% dari 70% tadi. Misalnya, menurut nasabah nilai marketnya atau nilai jual beli yang terjadi antara pembeli dan penjual di dalam jual beli aset tersebut, katakanlah 1 miliar. Bank mungkin menilainya kira-kira 700 juta. Dan bank akan memberikan fasilitas kredit kepada nasabah maksimal ya kira-kira 80% dari 700 juta tadi. Untuk apa? Ya, karena menurut bank nilai marketnya 700 dan dia akan memberi spare apabila kredit itu bermasalah atau macet. Tentu ada spare untuk pembayaran bunga supaya bank tidak rugi. Itulah mengapa ada perbedaan pandangan antara masyarakat awam atau katakanlah pembeli atau nasabah dengan bank. Sehingga perbedaan ini yang sering menjadi pertanyaan kepada nasabah. Jadi sebenarnya kalau bank mau jujur, bank sebenarnya tidak senang atau tidak mau ngambil aset nasabah. Bank akan mengambil aset nasabah itu apabila terpaksa. Oleh karenanya, Anda sebagai nasabah sebenarnya tidak perlu khawatir sekalipun ada perbedaan nilai daripada nilai market antara bank dengan nasabah. Tentunya kalau Anda berniat baik untuk membeli rumah, tentu dengan niat yang baik tersebut Anda harus punya interest yang kuat untuk membayar kewajiban. Nah, apabila ternyata terjadi kemacetan oleh nasabah atau one prestasi, kredit itu macet setelah berjalan beberapa waktu, nilai yang dijadikan acuan adalah nilai yang akan dinilai kemudian. Apabila sudah berjalan lebih dari 1 tahun, tentu bank akan menilai ulang, melakukan appraisal ulang dengan nilai terkini. Dan menurut hemat saya, jangan khawatir, jangan Anda berpikiran fokus kepada itu. Tapi apabila Anda berniat untuk membeli rumah dengan cara kredit, ya lakukan saja. Karena Anda tahu, seperti video saya sebelumnya, saya katakan bahwa nilai aset itu akan meningkat jauh melebihi apa yang kita bayangkan, khususnya setelah ya 5 tahun ke atas. Dan kalaupun Anda kesulitan di dalam hal membayar atau memenuhi kewajiban Anda, jangan Anda berdiam diri terhadap kondisi yang ada. Karena begini, ada banyak nasabah yang katakanlah sudah tidak lagi memiliki penghasilan sehingga kreditnya di bank menjadi macet. Dia tidak lagi mempunyai penghasilan. Nah, justru kita yang tahu diri kita sendiri. Apabila kita sudah tahu tidak mungkin lagi kita membayar kewajiban, lebih bagus kita ambil win-win solution. Jadi jangan berpikiran bank akan mengambil aset tersebut kalau kita mau mengajukan penyelesaian. Saya rasa kita dapat melakukan penjualan terhadap aset tersebut sebelum diambil oleh bank. Artinya kita menawarkan kepada orang, apabila ada orang lain yang akan atau pihak ketiga yang akan membeli aset Anda dengan nilai market yang sesuai Anda mau, ya itu dapat dilakukan. Tentunya hasil daripada penjualan tersebut terlebih dahulu dilakukan pelunasan kewajiban Anda di bank tersebut dan sisanya dapat Anda ambil ya sebagai win-win solution. Nah, kalau nilainya sudah semakin bagus, ya tentunya mungkin kita harus tahu diri kita sendiri. Kalau kita sudah tidak mampu, ya kita jual, pasrah. Artinya jangan bertahan, ya tidak mau membayar kewajiban, tapi tidak juga mau menyelesaikan. Sehingga
kewajiban kita justru bukan semakin kecil, akan semakin membengkak. Nah, dengan kita menjual aset kita tersebut, kita mempunyai dana yang lebih, mungkin kita bisa beli lagi aset yang lebih kecil. Atau setidak-tidaknya kalau kita punya rezeki lagi di kemudian hari, kita bisa bayar kelebihan itu untuk membayar minimal uang muka untuk membeli aset yang baru. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih Anda telah menonton video saya pada kali ini dan saksikan video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita dapat bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.